Masuk ke lingkup pembahasan selanjutnya setelah sebelumnya dibahas terkait tentang pembebanan aksial dan pembebanan torsi. Kali ini akan dibahas terkait dengan pembebanan bengkok. Pembebanan bengkok ini akan memunculkan gaya dalam yang bentuknya berupa momen bengkok internal. Momen bengkok internal ini merupakan akibat dari adanya gaya yang arahnya lateral, yaitu tegak lurus penampang batang, sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar berikut, yaitu gaya F yang arahnya ke bawah pada batang yang horizontal. Momen bengkok internal ini nanti dapat ditentukan nilainya dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Yang menjadi perhatian di sini adalah menentukan momen bengkok terbesar dan juga mengetahui di mana lokasi terjadinya momen bengkok terbesar tersebut. Adapun langkahnya bisa dimulai dengan menentukan gaya tumpuannya, lalu dihitung ya gaya tumpuannya dengan persamaan keseimbangan, kemudian dilakukan potongan dan diaplikasikan juga persamaan keseimbangan sehingga didapatkan momen bengkok pada daerah potongan tersebut. Lalu diplotkan ya momen bengkoknya di daerah tersebut pada diagram momen bengkok. Dari diagram momen bengkok ini maka diketahui bahwa momen bengkok terbesar terjadi di lokasi X sama dengan 0, yang mana nilainya yaitu MA. Untuk pembuatan diagram momen bengkok ini sebenarnya sudah dibahas pada mata kuliah mekanika statika, contohnya juga sudah ada, silahkan yang ingin mengulang kembali, tinggal lihat saja video yang berkaitan. Kemudian, akibat dari pembebanan bengkok tadi memunculkan gaya dalam berupa momen bengkok, yang mana nanti akan dihitung tegangan bengkoknya. Tegangan ini bisa diilustrasikan sebagai berikut, bahwa ada batang yang menerima momen, yaitu M yang warna ungu itu, maka akan terjadi yang namanya tegangan bengkok, yang mana simbolnya yaitu sigma B, dan yang paling maksimal nilainya dari tegangan bengkok itu adalah di bagian terluar dari bendanya, yaitu di bagian sisi-sisinya ya. Di sini sudah diilustrasikan bahwa sigma B max-nya ada di ujung bagian atas, begitu pula nanti ada di ujung bagian bawah. Untuk menghitungnya bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu sigma B max sama dengan M. M-nya di sini adalah momen bengkok internal ya, yang mana yang paling maksimal. Kemudian C-nya adalah jarak terjauh dari netral axis menuju bagian terluar dari bendanya. Netral axis adalah sumbu di mana sigma B-nya atau tegangan bengkoknya bernilai 0. Posisi netral axis selalu berada di sentroid dari penampangnya. Nanti sentroid itu apa akan dibahas kemudian. Kemudian dari sini dilanjutkan rumusnya, M dikali C, kemudian dibagi dengan I. Ini adalah momen inersia dari penampangnya terhadap netral axis. Nanti juga akan dibahas bagaimana cara mencari momen inersia. Selanjutnya akan dibahas terkait sentroid. Sentroid merupakan suatu titik ya, yang menjadi pusat dari suatu luasan. Letak sentroid sendiri dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Ada dua ya, ada di posisi X dan juga ada di posisi Y-nya. Nanti seperti apa penggunaannya akan dibahas di bawah, salah satu contohnya. Kemudian letak neutral axis atau sumbu netral itu sudah pasti selalu melewati sentroid. Sebagai contoh di sini misalnya ada penampang berbentuk T dengan dimensi yang sudah ada ya. Maka sentroid ini dapat ditentukan dengan membagi penampang menjadi bentuk-bentuk yang sederhana, yaitu bentuk persegi di sebelah atas ya, persegi panjang di bagian atas, dan juga persegi panjang yang berdiri di bagian bawah. Kemudian untuk masing-masing persegi tersebut, posisi sentroidnya sudah jelas, yaitu yang bagian atas ya di bagian sini sentroidnya, kemudian yang bagian bawah juga sudah jelas di bagian yang ditandai merah itu, atau di pertemuan dari diagonalnya. Baru setelah itu digunakan persamaan yang ini, yang Y sama dengan, karena bagian X-nya itu sudah jelas ya, yaitu di pertengahan atau tengah-tengah atau sumbu pembagi duanya dari benda tersebut. Kemudian dimasukkan saja angkanya untuk Y bar.
Y bar itu adalah jarak sentroid dari setiap komponen penyusun. Di sini dimasukkan 11. Kenapa 11? Karena 11 ini merupakan jarak sentroid bagian persegi panjang yang berdiri terhadap sumbu acuannya, yaitu titik Y0. Kemudian A-nya adalah 6 kali 12, yaitu lebar dari persegi panjang yang bawah, kemudian tingginya yaitu 22. Lalu selanjutnya ditambah jarak sentroid dari persegi panjang yang atas, yang tiduran ya, terhadap titik acuannya yaitu Y0, yang mana didapatkan 24, sehingga di sini 24, dikali A-nya yaitu 18, lebarnya ya, dikali tingginya sebesar 4. Lalu kemudian dibagi dengan sigma A-nya, jadi luas A yang persegi panjang yang berdiri dan yang tidur. Maka didapatkan Y-nya yaitu 15,6 dari posisi acuannya yaitu titik Y sama dengan 0. Maka di sini adalah posisi sentroid dari penampang T itu berada. Di sana juga akan didapatkan sumbu netral karena sumbu netral atau netral aksis itu selalu melewati sentroidnya. Kemudian untuk momen inersia ini merupakan properti geometri ya, yang dapat dihitung terhadap sebuah sumbu. Umumnya adalah sumbu sentroidnya. Persamaannya adalah seperti ini, Ix ya, yaitu momen inersia terhadap sumbu X, sigma Ix aksen tambah A dy kuadrat. Begitu juga pada momen inersia terhadap sumbu Y, yaitu Iy, sama dengan sigma Iy aksen tambah A dikalikan dx kuadrat. Ini adalah keterangan yang nanti akan lebih jelas dicontohkan di bawah. Misalnya yang penampang T yang tadi yang sudah diketahui sentroidnya, yaitu 15,6 dari Y sama dengan 0 di bawah ya. Maka untuk mencari Ix atau momen inersia terhadap sumbu X ya, maka dimasukkan saja persamaannya. Pertama untuk persegi panjang yang berdiri yang bagian bawah, yaitu Ix aksennya berupa 1/12 6 kali 22 pangkat 3. Mengapa demikian? Karena untuk persegi panjang, momen inersianya itu adalah 1/12 kali B atau lebarnya, kemudian dikali H pangkat 3 atau tingginya. Lalu ditambah A-nya luasnya yaitu 6 kali 22 ya, yang persegi panjangnya bagian bawah ini, yang berdiri, kemudian dikali dy kuadrat. Dy kuadrat ini adalah selisih ya dari sentroid yang keseluruhan yang 15,6 ini terhadap sentroid yang persegi panjang bagian bawahnya saja yaitu 11, sehingga 15,6 kurangi 11 dikuadratkan. Begitu juga karena ini sigma, jadi untuk geometri satu lagi yang persegi panjang yang di atas yang tiduran 1/12 18 kali 4 pangkat 3. 18-nya adalah B-nya ya. 4 pangkat 3-nya adalah H-nya, H pangkat 3. Karena merupakan penampangnya berbentuk persegi. Kemudian ditambah A-nya 18 kali 4, lalu selisih sentroid keseluruhan terhadap sentroid dari persegi panjangnya sendiri yang tiduran di bagian atas, yaitu 24 dikurangi 15,6 kemudian dikuadratkan, sehingga didapatkan hasilnya adalah 13.293,44, dan di sini unit pangkat 4 ya, misalkan milimeter berarti milimeter pangkat 4. Nah, untuk momen inersia sendiri bisa dicari dengan manual tadi ya, dihitung, atau bisa juga langsung melihat pada tabel. Nah, kasus-kasus yang ada biasanya selalu menggunakan penampang yang memang sudah dihitungkan momen inersianya dan sudah berada di tabel, seperti menggunakan profil yang standar atau menggunakan penampang-penampang yang simetri atau persegi ataupun lingkaran. Kalau toh tidak ada di tabel dan penampangnya itu bentuknya mudah digunakan atau misalnya sederhana ya, seperti persegi seperti ini, maka momen inersia terhadap sumbernya tadi ya, BH pangkat 3/12. Kalau I-nya tinggal dibalik, HB pangkat 3/12. Untuk penampang yang berbentuk lingkaran bisa dicari, yaitu Ix-nya adalah PR pangkat 4 dibagi 4, dan I-nya PR pangkat 4 dibagi 4 juga.
Lalu selanjutnya terkait dengan konsentrasi tegangan bengkok, sebagaimana tegangan-tegangan lain, yaitu tegangan normal dan tegangan puntir yang sudah dibahas sebelumnya, maka di tegangan bengkok juga akan terjadi konsentrasi tegangan. Untuk tegangan bengkok sendiri yang paling besar itu akan terjadi pada penampang yang terkecil. Kemudian jika terdapat perubahan luas penampang, maka di perubahan luas penampang itulah terjadi konsentrasi tegangan bengkok, di mana nanti rumus tegangan bengkoknya ditambahkan dengan konstanta KI atau faktor konsentrasi tegangan, yang mana bisa didapat dari grafik. Di sini ada beberapa kasus, dan penggunaannya kurang lebih sama dengan menentukan K pada pembebanan atau tegangan normal dan tegangan puntir yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas soal terkait tegangan bengkok ya, cara menentukannya. Nanti akan tergantung kasusnya apakah bisa langsung lihat tabel atau perlu menghitung sentroid maupun momen inersia secara manual. Nanti silahkan cari saja videonya yang berkaitan dengan hal tersebut.